Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Ibu Bapak Saudara sekalian dalam program Renungan Harian GKPO Halim Perdanakusuma. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan begitu baik menyelamatkan kami, menganugerahkan hari yang baru dan berkat-berkat yang tak dapat kami hitung. Oleh karena itu Tuhan bimbing kami di sepanjang hari yang Tuhan anugerahkan hari ini. Dan tuntun kami dengan kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, berfirmanlah karena kami sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita Mazmur 110 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Mazmur 110 ayat 1 hingga ayat 4, firman Tuhan demikian bunyinya. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tema renungan kita hari ini ialah imam untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, pengharapan mesianik umat pilihan Allah sejak perjanjian lama telah digenapi di dalam perjanjian baru. Kitab Ibrani misalnya pasal 4 ayat 14, di situ disebutkan bahwa karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Perhatikan dalam Mazmur 110 ayat 1-4. Memberikan gambaran mengenai kedudukan Mesias atau Kristus sebagai imam yang kekal menurut peraturan Melkisedek. Ini adalah satu di antara Mazmur yang menubuatkan mengenai Mesias. Dalam Matius 22 ayat 41-45, Yesus mengutip perkataan dari ayat-ayat ini dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Mazmur mesianis ini menyerupai Mazmur 89 dan juga Mazmur 2, menubuatkan tentang 3 hal mengenai raja. Nubuat itu menjanjikan pertama, sebuah tempat kehormatan bersama Allah yang mendapat kemenangan atas kejahatan. Allah memberikan janji kepada Tuanku untuk duduk di sebelah kanannya. Ini menunjukkan kedudukan yang tinggi dan kehormatan yang diberikan kepada imam tersebut. Perhatikan ayat 1 hingga 2. Kedua, keputraan ilahi pada ayat 3. Dan yang ketiga, imamat atau kepengantaraan antara Allah dan umat. Allah bersumpah bahwa Mesias akan menjadi imam untuk selama-lamanya sesuai dengan keimamatan Melkisedek. Ini menegaskan kekekalan dan keimamatan imam untuk selama-lamanya yang tertuju kepada Kristus. Secara keseluruhan, tema ini menekankan pentingnya imam yang dijanjikan oleh Allah, yang akan memimpin umatnya dengan kekuasaan, kemuliaan, dan kekudusan, serta menjadi perantara antara Allah dengan manusia selama-lamanya. Firman Tuhan yang kita baca hari ini dalam perspektif iman yang benar bahwa pengharapan mesianik telah digenapi pada diri Yesus Kristus. Bahwa Allah yang berjanji adalah Allah yang setia menggenapi apa yang dijanjikannya. Janji yang menguatkan dan memberi pengharapan kepastian dalam Yesus Kristus mendorong kita untuk dengan setia menunaikan tugas pemberitaan Injil. Melakukannya dengan penuh sukacita sorgawi. Bagimu Tuhan nyanyianku. Kidung Jemaat nomor 8 kita nyanyikan untuk bukti syukur kita kepada Allah.
kepadamu, hidupku berkenan kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang menjanjikan Mesias yang adalah Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa menggenapinya di dalam karya agung Yesus di atas kayu salib dan membuat kami memiliki perantara antara kami dan Allah Sang Pencipta langit dan bumi, dan memberi pengharapan kepastian untuk kami dapat selamat sampai selama-lamanya. Kami bersyukur hari ini Tuhan meneguhkan iman kami melalui Kristus Yesus Tuhan. Terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Amin.